Boleh. Kita punya keluarga, cukup kita jaga suami istri. Pak, begini. Bolehkah? Ya, kalau belum bisa, jangan paksa. Gitu, lihat kesempatan baik, begini dan gitu. Suami baik-baik. Maka hari ini saya mengajak kita semua. Begitu pun anak-anak ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya anak, saya minta juga tolong jaga mereka baik. Begitu. Jangan sedikit sumpah kutuk demikian ya. Itu yang selalu kebiasaan ibu-ibu, bapak-bapak selalu kutuk itu. Aduh, anak ini begini. Ya. Nasihat dia yang baik, tegur dia yang baik kan gitu. Jadi jangan selalu kutuk. Nanti dia sakit, nanti dia terjadi sesuatu, Tuhan ambilnya Tuhan. Saya anak laki-laki satu-satunya. Begitupun ibu juga kan gitu. Jadi hari ini saya minta supaya jangan hal-hal itu terjadi lagi kan gitu. Mari kita tinggalkan. Begitupun ya, kita hidup bertetangga, hidup dengan baik. Gitu. Kalau Bunda Maria tidak memperhitungkan kesalahan orang. Ya. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan buat kita, mengingatkan kita agar di bulan Rosari ini, di bulan Mei ini, ya, kita bisa hidup jauh lebih baik lagi. Depan saling mengunjungi, seperti Bunda Maria telah mengunjungi saudara juga Elizabeth juga kan gitu. Gitu. Saya minta juga supaya jangan selalu kutuk-kutuk suami, kutuk-kutuk istri. Nah? Jangan nanti suami sudah meninggal baru pergi bikin besar baleo 10 baru suami yang baik, pura-pura cari simpati supaya nanti dapat bantuan dari tetangga dan bawa amplop. Terima kasih banyak supaya saya punya simpanan lagi, ada lagi. Jadi Pak Bakar Lilin siang malam tidur jaga foto itu berapa air itu taruh situ, baru orang tanya, "Dia tidak begini yo, kebetulan dia kenapa? Ini berbaik kata tidak tahu." Jadi stop dengan untuk ini. Kenapa dia masih hidup kok tidak Bakar Lilin doakan dia? Huh? Sudah meninggal baru istri yang baik, suami yang baik. Toh, ataupun anak lagi. Anak disumpah dia sampai dia sudah sakit, dia sudah meninggal, baru Bakar Lilin lagi. Tuhan, saya anak satu-satunya ini, saya tidak bisa hidup tanpa dia. Omong kosong. Jadi usahakan juga begitu. Kita ibu-ibu yang bapak-bapak yang selalu kutuk-kutuk anak-anak, stop. Jadi jangan kita selalu seenaknya kutuk anak-anak. Tidak ada itu, kasihan. Banyak yang belum punya buah hati, selalu berdoa, Tuhan berikan kami buah hati, berikan kami keturunan. Sampai dong berdoa sampai jungkir balik kepala ke bawah, sampai dukun, sampai gendong, sampai tertawa rumah dan bagaimana. Tak putar semua, tertawa berdoa sampai tertawa berdoa lagi. Sampai sudah putus asa, sampai kata Tuhan tidak adil lagi. Aduh, Tuhan tidak mau dengarkan punya doa, kan sudah malas berdoa. Karena ulah dari apa? Ulah dari kita yang lain yang buat ini kan gitu. Jadi kita bersyukur ketika kita sudah punya buah hati. Kita bersyukur ketika kita sudah punya anak kan gitu. Jadi saya minta supaya tolong kita paham tentang hal ini baik-baik. Sehingga jangan selalu lakukan istri, suami, anak-anak yang tidak baik. Begitu hidup bertetangga juga hidup baik-baik. Jangan kita untuk menyusahkan sesama. Jangan kita untuk buat sesama itu luka dan segala hal, menyakiti perasaannya kan gitu. Maka hari ini saya mengajak kita semua, tolonglah kita tinggalkan semua hal yang teringinkan. Mari kita ikuti teladan dari Bunda Maria kan gitu. Jadi tidak pernah untuk memperhitungkan segala apapun senantiasa sudah semua orang melakukan terhadap dia, begini mengojek dia, menfitnah dia, mengolok dia, lain sebagainya. Begitupun juga kita ya. Dan Bunda Maria tidak pernah ceritakan Santo Yusuf di tetangga-tetangga. Atau ada dalam firman, Injil ada? Tidak ada toh? Jadi tolong ya, kalau kita istri-istri yang mulut ember, cukup. Saya minta supaya kalau bisa jangan lagi pergi cerita dia. Karena kau punya suami, baru kau sendiri buka kau punya rumah tangga. Tidak boleh. Ya, tidak usah. Boleh di siapa saja, boleh sih, tapi orang yang mana. Sehingga jangan dia itu kasih menyebar luas kita punya aib itu. Kalau bisa sebatas kita dengan dia, dengan Tuhan. Minta Bunda Maria, minta Yesus, minta curahkan Roh Kudus, menuntun dia, berikan dia kesadaran, berikan dia roh penghiburan, roh pemahaman yang baik, sehingga dia bisa kembali ke jalan yang baik. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga bisa hidup jauh lebih baik. Karena hidup harmonikan gitu, saling membahagiakan, bukan saling memfitnah lagi, saling mengojek, mengolok lagi. Maka ini saya mengajak kita semua, marilah kita kembali semua ke jalan yang baik, yang benar.
Pertama, kita ikuti teladan Bunda Maria yang tidak pernah menjelekan suami, tidak pernah menjelekan Yesus, kan gitu. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak 3, 4 bersyukur ya. Sebab kita lihat itu ya Bapak Yakub ya kan gitu ya. Dia punya anak 12 ya. Walaupun dia sedang kata Israel kan gitu. Ya. Bapak Yakub dia punya anak 12 dia bosan kah tidak? Ya, malah salah satu hilang saja. Yesus dia pikir sampai setengah mati. Dia bikin bikin jalan Tuhan ada yang mereka jual dia jadikan pemimpin. Ya. Jadi hari ini saya mengajak kita supaya jangan kita saling baku benci lagi sebagai kakak beradik. Yang kakak selalu suntik, ya. Sumpah kakak, saling menjelekan, mari saya mengajak kita semua kita tinggalkan semua. Kita semua punya keterbatasan, punya kekurangan. Maka hari ini saya mengajak kita semua, mari kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak diinginkan selama ini yang di dalam kehidupan kita selama ini. Mari kita ikuti teladan dari Bunda Maria. Begitupun, ya. Pokoknya juga kan begitu ya. Nah, untuk mencintai anak-anaknya walaupun 12 orang, jadi sudah mengeluh. Ya. Jadi ibu-ibu bapak-bapak kayak bilang kata aduh, ini nasi ini kurang ini. Ini bilang kata ini begini kadang taruh anak-anak terlalu banyak sekali. Yang seperti ibu-ibu bapak-bapak yang anak 2 saya tapi yang pempres sampai begitu. Inilah makanlah itulah tanggung sekolah lah. Bersyukur kan gitu. Saya selalu kan sampaikan buat banyak orang. Kadang-kadang punya anak 1, 2 tadi. Tuhan, anaknya kepala sakit toh. Saya selalu bilang di Gua Maria banyak. Kadang orang mau begini, Moses, kok tidak capek kau sebanyak orang itu? Kita kata, saya tidak bikin capek sedemikian, tidak. Saya bersyukur, kan gitu. Kamu urus 2, 3 saya mengeluh, sedangkan yang saya urus banyak sana, mau rambut putih, rambut merah, rambut sedemikian. Kita bahagia saja, kan gitu. Ya. Saya tidak kata, kalau masak ini tidak kau masak situ. Yang penting kebahagiaan semua. Ya. Kan begitu. Siapapun saya bisa merasakan. Jangan pikir kata ini ukur besok makan saja, kan gitu. Yang penting berbuat baik, berbagi. Kalau makan jangan makan sendiri. Ada semua orang di situ panggil, kan gitu. Undang semua makan, kan gitu makan bersama, minum bersama. Karena orang tak mengeluh begini. Itu salah. Jadi orang kadang selalu kata Moses, kok tidak rasa capek, tidak rasa bosan. Sejak kapan Tuhan bosan? Ingat saja Yesus punya kalimat pada saat itu kepada murid-muridnya. Ya kan gitu, waktu itu mereka berusaha menghindar. Ya di atas bukit juga ya. Dengan berikan makan kepada 5.000 orang. 2 ekor ikan dan 5 roti. Kata murid-murid Yesus, bagaimana guru? Yesus, orang-orang ini gimana ini dengan mereka ini? Kalau bisa pulangkan mereka dulu atau bagaimana kan gitu di kampung tetangga dan sebagainya. Makanannya ini. Tapi Yesus dia jadi bahwa dia bertanya, menyampaikan, coba tanya buat mereka, ada yang punya makanan, ada, tolong kasih ke mana. Sehingga cuma dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Sehingga Tuhan Yesus minta kepada siapa? Allah. Sehingga 2 ekor ikan dan 5 roti menjadi banyak dan lebih daripada itu. Dan sisa lagi kasih makan dengan sekian 5.000 orang, dan itu cuma terhitung laki-laki, belum perempuan dan anak-anak dan demikian. Jadi kita di Gua Maria ini juga kita jangan berpikir bahwa orang selalu ketemu begini. Saya bilang saya kasih makan dan untuk itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Tuhan. Sama seperti Yesus juga. Walaupun murid Yesus sampaikan begitu, tapi Yesus itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Tuhan. Tapi Yesus tidak mengungkapkan hal itu. Kenapa sampai saya menyampaikan hal ini? Bahwa itu bukan urusan saya dan bukan urusan Yesus, tapi itu urusan Tuhan, karena Tuhan Yesus jalankan misi siapa? Tuhan atau Bapa. Seperti yang katakan, orang ini berani sekali dan engkau punya alasan apa? Aku melakukan semua oleh karena Dia, yaitulah siapa? Bapa yang telah mengutus aku. Karena tanpa Dia pun juga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya Moses juga, saya punya apa? Memang saya punya tete di Tanimbar sana kan, saya punya Bapak Baltasar kan, saya punya Mama Bladian yang punya kuasa apa? Memang dia Tuhan. Saya Bapak tahu melahirkan saya saja, tapi dia tidak punya kuasa, kan gitu.
Terus sekian banyak orang yang ada di Gua Maria Fatima bertahun-tahun ini. Saya tidak mungkin saya pergi ambil saya punya dusun sana. Saya jual berapa hektar Tanimbar, saya punya tanah juga. Kasih makan orang tidak sampai 1 tahun. Uang sudah habis, ludes. Tapi saya menyadari bahwa saya menjalankan semua ini, ya bukan kehendak saya, bukan maunya saya. Maka saya tidak berpikir. Karena saya menyadari bahwa semua ini karena kehendak Tuhan, Bunda. Maka saya selalu sampaikan, entah percaya dan tidak percaya itu kembali kepada pribadi kamu. Begitu. Saya akan katakan kamu tidak percaya. Saya akan pun kamu bertanya, saya akan menjelaskan. Tapi kamu juga tidak akan percaya juga. Jadi kira-kira apa yang saya bisa sampaikan? Jadi bagus saya diam dan saya lakukan saja. Kan gitu. Jadi kalau untuk dengan Tuhan, dengan Bunda Maria, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terutama lah Bapa dengan Bunda Maria, Yesus, tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mustahil. Gitu. Kesimpulan kecil saja, ya. Coba orang yang tidak mampu, orang yang berkekurangan, dia pergi di depan kantor bupati atau kantor gubernur, dia lagi susah. Dan saya mau ketemu Bapak Gubernur karena saya punya rumah sana Bubuk, siang dan malam kami tidur ini begini setengah mati karena sudah kebanjiran begini, tergenang air terus, kami tidak punya apa-apa. Walaupun di situ orang melarang dia begini-begini, tapi dia tidur di situ. Pasti orang mau sembunyikan begini, nanti Bapak Gubernur begini, kok bikin malu saja. Saya bukan bikin malu, saya punya kekurangan maka saya datang. Pasti kalau Bapak Gubernur dia lihat situ, tanya itu siapa, saya ada lihat itu siapa dari situ kan. Orang mengamuk apa itu, orang ada mengurung apa di situ. Bapak Gubernur tidak usah, nanti kami yang selesaikan. Tidak, ada yang kurang beres. Bapak Gubernur pergi lihat. Pasti dia akan usir ibu itu, orang itu tahu, dia bantu. Pasti dia tanya, mana rumahmu? Pasti dia akan turun pergi lihat. Dan pasti akan membuat dia punya hidup, kan gitu. Begitupun kita punya kekurangan, punya kesusahan, kita minta kepada Tuhan, kan gitu. Sama seperti Yesus tadi, 2 ekor ikan dan 5 roti. Begitupun seperti di Gua Maria ini juga. Saya punya apa? Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Punya kuasa adalah Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Tidak mungkin saya di atas tanah Papua saya bicara saya punya kosong terus. Begitu. Saya mau kasih makan semua orang yang datang, terus saya mau urus semuanya dengan apa? Kan tidak, saya tidak punya kuasa, kan gitu. Yang punya kuasa di Tuhan. Kan gitu. Saya bukan bilang kata saya ini Tuhan, saya bukan bilang saya ini Yesus, saya bukan bilang saya ini Bunda Maria. Ya. Tapi kita menyadari, saya menyadari bahwa apa yang saya dapat, apa yang saya rasakan, saya menyampaikan. Saya tidak kurangi dari situ. Karena saya menyampaikan itu bahwa semua itu berasal dari Tuhan, berasal dari Bunda Maria, tapi berbagai cara, berbagai kuasanya, kehendaknya. Dia datang memberikan berkat itu berbagai cara untuk bisa untuk melayani semua orang, memberi makan semua orang, dan bisa bagaimana cara untuk membentuk tempat ini jauh lebih baik lagi. Ya, seperti kata Yesus, jangan takut, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapa banyak tempat. Begitu pun sama seperti di Gua Maria juga, sama kan gitu. Kenapa kita gelisah? Coba anak itu dia menangis, ibunya ketemu dia. Nah kenapa? Nah, tidak Bapak pergi sana, sudah tenang saja, ada mama. Jangan gelisah, mama ada. Kau menangis apa nak? Ini, pasti mama berikan kah tidak? Bapak pukul mama mampus, tapi mama kata hei stop. Saya melahirkan dia, saya tidak pukul dia begitu. Kalau tidak mau urus dia, nanti saya urus dia. Ibu itu tidak mungkin dia akan memisahkan. Kita bisa melihat saya seperti hari kemarin kita bersama lagi kita pasca ini kan gitu ya pasca. Yesus pun juga dia punya kalimat bagaimana? Ibu, inilah anakmu. Saat Yesus turun dari kayu salib di pangkuan siapa pada saat itu? Ibu. Jadi ibu terpisah dengan anak atau tidak? Ibu bisa biarkan anaknya begitu atau tidak? Tapi kita belajar dari Bunda Maria lagi, ya. Jadi kalau orang pukul kita punya anak lagi, bisa kita balas atau tidak? Ya, bisa. Jadi saya minta supaya kalau bisa ikut teladan ya Bunda Maria, supaya kalau ada yang pukul kita punya anak,
Jangan saya bukan nasib biji baru kau bunuh dia, kau pukul dia, saya bunuh kau hari ini. Stop. Dan kita punya sifat buruk itu. Mau Tanimbar kah, Timur kah, Papua kah, mana saja. Stop. Jangan kita punya ancaman itu. Ingat, Bunda Maria itu. Bunda Maria tidak pernah bilang kata kamu ini dulu sekali. Saya anak satu-satunya ini. Saya paling mencintai dia. Kenapa kamu hukum dia dan tuliskan sampai mati? Jadi begitu seperti dari Bunda Maria. Bunda Maria pun tidak pernah biarkan anaknya. Tapi dia minta siapa? Minta kepada Allah. Bapa tunjukkan kasihnya kuasa. Bahwa sesungguhnya Yesus ini adalah anak dan satu-satunya anakmu. Begitu. Nah kali ini saya mengajak kita semua, tolonglah. Jangan anak-anak kita itu kita selalu dengan ancamannya. Kita mengasihi dia seperti Allah Bapa juga mengasihi dia. Yesus dan Bunda Maria juga mengasihi. Begitupun kita sebaikan Allah yang kedua, ibu-ibu. Kan begitu. Jadi jangan selalu ancam anak-anak itu. Karena kalau kita pukul anak-anak terus tidak nyaman, mereka akan keluar dari kita. Mereka tidak merasa nyaman lagi, mereka pergi di tempat lain dan sebagainya. Maka hari ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kita selalu mengancam anak-anak itu. Kita punya anak-anak itu. Terus kita memberikan makan kepada setiap orang, jangan memperhitungkan, ya. Jangan nanti sudah lihat dari jauh dengar kaki sendal bunyi kah, kaki bunyi kah, sepatu bunyi. Kalau sudah itu sembunyi dulu, dia pergi dulu. Nanti datang, oh dia lapar sekali. Nah itu kebiasaan kita. Ataupun putar kopi begini datang begini, sembunyi kopi dulu. Orang itu datang minum kopi paling kuat sekali. Kan begitu. Sedikit kopi. Nah, kan begitu. Terus kadang rokok kah, macam yang ngisap, kita pun rokok ini kita sisip dulu, kan begitu. Biasa kebiasaan manusia begitu sudah. Kasih habisnya punya dulu. Nanti kita pulang baru isap, kita punya di rumah saja. Kita pergi ke tamu deh. Kita ini tamu ini raja jadi. Bukan raja tapi bukan raja model begitu. Kalau pergi ya bisa berbagi sama-sama. Jadi saya minta supaya jangan pernah rasa bosan, ya. Karena apa yang selama ini dapat, ya punya sampaikan. Di sini tempat semua orang datang, ya. Jangan mengecewakan salah satu. Semua saudara, baik pun Katolik, baik pun Muslim, baik pun Hindu, baik pun semua agama, semua itu anak-anak dari Mama dan anak-anak dari Bapa dan saudara dari Yesus. Kita semua adalah satu, bukan dua, bukan tiga lagi, tapi satu. Sama seperti dalam hukum Allah. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bukan kasihlah agamamu seperti dirimu sendiri ataupun margamu sendiri. Oh, jadi kita punya sikap yang ego selama ini, yang saling membenci, mengolok bahwa agama ini. Stop. Kalau bisa menyampaikan saja, anggap saya bahwa agama ini ya kita lihat seperti ya marga, ya. Satu komunitas, satu ikatan, kan gitu. Tapi bertujuannya satu, seperti dalam Injil berupa talenta karunia, tapi satu Allah, satu roh. Maka saya minta tolonglah dalam Korintus itu juga. Saya minta dan saya mengajak buat kita semua di Goa Maria dengan model sikap-sikap itu, pada sikap begini. Ya. Di sini bukan mengajak untuk cuma mengenal umat Katolik dan cuma mengenal ya saya ini orang Tanimbar, jadi Tanimbar datang banyak-banyak dan kata itu kami punya Moses itu atau Permoses itu Bapak ada stop. Ya. Mungkin dulu ya milik saya itu orang Tanimbar, ya, keluarga Sesermudi ataupun keluarga Taborat bla bla bla. Tapi sekarang bukan milik keluarga Sesermudi atau keluarga Tanimbar saja ataupun orang Lauran, tapi milik semua orang. Karena saya menjalankan ini bukan visi misi. Saya punya nenek moyang dari Tanimbar, keluarga Sesermudi, keluarga Taborat, Yuntoriani dan sebagainya. Jadi saya mengajak kita semua hari ini pun juga begitu. Bunda Maria, dia mendapatkan kasih karunia, bukan dia kan, Yesus ini berkorban buat keturunan Daud saja. Seperti ada Yesus anak Daud dan keturunan Daud. Tapi Yesus berkorban buat keturunan Daud kita semua. Jadi tolonglah kita ikuti teladan Yesus dan Bunda Maria itu. Maka ini saya mengajak kita semua, tolonglah kita komunitas Goa Maria Fatima yang selama ini orang punya pemahaman bahwa begini. Tidak kadang minta maaf, kan gitu. Dan saya selalu sampaikan, dan apa yang disampaikan juga oleh Bapak, ya. Saya sampaikan Bapak, yaitu banyak sudah pahami kan gitu. Bahwa
Semua orang itu datang ke gereja itu, pergi di gereja. Jangan pernah paksa orang begini-begini. Tidak ada gereja itu, mereka pergi ibadah hari Minggu di gereja mana itu terserah. Begitupun mau komuni baptis bla bla bla, ya kan gitu. Dan selama saya tidak pernah larang, seperti saya punya sampaikan bahwa umat, ya baik Kristen baik Muslim datang berdoa ya menurut keyakinan masing-masing kan gitu. Siapa tapi membangun kasih bersaudara sesuai dengan kasih Tuhan di tempat ini, jangan ada permusuhan. Begitupun tidak pernah melarang salah satu pergi di gereja, pergi tempat ibadah A, ibadah B kan gitu. Di sini terbuka kan gitu. Jadi mungkin hari ini saya menyampaikan buat kita semua agar kita bisa tahu bahwa komunitas Gua Maria Fatima dan Gereja Batu Kasih, begitu saya masuknya tidak pernah untuk ajak salah satu bahwa harus tinggalkan dia punya gereja, tinggalkan dia punya agama, kan gitu. Begitupun hari ini saya menyampaikan di bulan Mei ini, tanggal 1 Mei ini, mungkin isu-isu yang selama ini berkembang, selama ini orang menyampaikan bahwa kita di Gua Maria, Gereja Batu Kasih bikin komuni, pembaptisan, pernikahan, lain sebagainya ataupun krisma, permisi itu hoax, ya itu tidak benar, ya kan begitu itu tidak benar. Karena saya sampaikan hal ini di awal bulan Mei ini, ya di tanggal 1 Mei ini tahun 2025 ini saya menyampaikan buat kita supaya tahu, umat juga tahu bahwa selama ini yang orang menyampaikan itu hoax saja kan gitu, ya itu tidak benar kan gitu. Saya datang ke sini karena disampaikan oleh Bunda kan gitu. Saya bekerja di perusahaan, ya. Ini saya bicarain juga tambahkan supaya semua harus tahu, pahami bahwa saya bekerja di perusahaan PT Gelu Mutiara SPP, ya, begitu. Pimpinan saya pertama itu Abah, orang Kei lagi. Kedua Anton, oleh Rukun, ada di Palawan kan gitu, pimpinan. Gua ini pun juga saya juga tertahu itu disampaikan bahwa gua sudah terlambat kan gitu. Dulu perhatikan tapi sekarang tidak lagi, sehingga ditutup. Ya saya ikuti terus dan menerus. Ternyata saya ketemu dengan Bapak Pater, ya Paul Tan, menyampaikan bahwa gua itu sudah tutup. Dan itu sudah sampaikan buat Bapak Uskup Hilarius, ya ditutup dengan diam-diam tidak menyampaikan buat umat. Dan Bunda juga sudah kasih kosong, sudah ambil Arca Bunda Maria di sini sudah ambil kasih pindah, dan gua di sini sudah kosong. Dan Pater Paul Tan sendiri menyampaikan bahwa angker dan tempat itu jauh dan sebagainya. Itu Pater Paul Tan punya kalimat. Jadi menyampaikan begitu itu Pater Paul Tan. Saya menyampaikan juga buat Pater Paul Tan begini-gini bahwa Aceh ketemu Bunda Maria. Pater Paul Tan punya kalimat, itu bukan Bunda Maria, itu iblis. Nah, itu, ya. Itu iblis, bukan Bunda Maria. Jadi itu saya ngomong dengan Pater Paul Tan di bulan Desember tahun 2009 masuk 10 begitu. Jadi di Gua Maria, ya, dia punya sejarah terlalu banyak kan gitu. Begitupun gua ini, ya, gua yang ada dan Bunda yang ada itu terisi sendiri, ya, bukan dari gereja yang tahu. Perlu mat ketahui baik-baik, pahami baik-baik. Bukan saya Moses yang bawa, tempatkan di situ tidak. Jadi Bunda yang ada itu terisi, tapi dari Bapak sendiri bos menyampaikan bahwa ada. Kalau ada yang bertanya sedemikian, kenapa sudah kosong, kenapa ada lagi? Kan sudah dikosongkan. Bisa terisi kembali kah tidak? Bisa kah tidak? Kalau misalnya kalau sudah kosongkan, bisa ada sendiri kah? Ada kah tidak? Tidak bisa ya. Oke. Saya mungkin saya ambil satu kesimpulan positif buat kita semua. Misalnya kalau seorang ibu ini dia berusaha kawin, ya tiba kawin lah, jalani berapa tahun dia punya anak, ya berapa bulan dia dapat anak, setelah ini sudah dapat keturunan, ya dia punya anak itu menjalani 1 tahun atau 2 tahun begitu anaknya meninggal, terus
bisa 1 tahun kemudian lagi ibunya bisa mengandung kah tidak? Ya? Bisa kan? Betul. Bisa. Benar. Saya tanya, kira-kira ibu itu mengandung itu karena kuasa siapa? Begitupun gua ini terisi juga karena kuasa siapa? Paham? Jadi itulah bukan saya punya ini, tapi dari yang Bapak yang menyampaikan hal itu. Ketika mereka bertanya dari tiap gereja, Bapak Uskup atau Bapak Pastor dan siapapun bertanya kepada mereka, kesimpulan positif saja. Seorang ibu itu ketika dia berkeluarga dengan bapaknya, suaminya, anaknya meninggal menjalani, sudah meninggal sudah selesai 40 malam bla bla bla. Demikian menjalani berapa bulan, 1 tahun lagi. Istrinya bisa mulai mengandung kah tidak? Terus mengandung kira-kira berasal dari siapa? Begitu buat dari sini berasal dari siapa? Lalu kenapa sudah tahu dan bertanya lagi? Kalimat itu simpel saja seperti ada yang bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Mesias? Kenapa engkau sudah tahu dan bertanya lagi? Maka hari ini saya akan menyampaikan hal ini buat kita semua Bapak Ibu saudara sekalian, agar kita bisa tahu bahwa perjalanan Goa Maria Fatima dan Goa Maria ini sampaikan bahwa pada waktu itu dari Insinyur Petrusan ya, gitu. Diurut waktu itu ya dari pastor-pastor kan gitu mereka urut, tapi sudah tutup kan gitu, tidak terurus lagi. Saya juga bukan datang di sini karena bukan kemauan saya, karena saya juga sadari bahwa saya orang berdosa. Saya orang yang tidak benar. Saya orang yang selalu labil, ya kan gitu. Minum mabuk, buat segala hal yang tidak diinginkan. Kan gitu. Bukan saya orang benar. Saya Moses orang yang tidak benar. Dan saya ini orang pemabuk. Kan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ya Moses ini dia ini orang kudus, dia orang suci. Tidak, saya orang berdosa. Itu yang saya selalu sampaikan teman-teman saya itu ada Agus Kambu. Mungkin dari keluarga kamu tahu ya, Agus Kambu yang masih miring di Palawan, terus teman-teman Palawan, terus teman-teman saya. Begitu. Teman-teman yang di Palawan yang lihat itu orang masuk di Palawan itu rawan Kamnas ya. Begitu. Yang biasa diworot ya. Itu teman-teman. Nah, jadi yang berpikir bahwa saya Moses ini kudus. Saya Moses ini tidak. Saya awal mula juga saya orang pemabuk. Saya orang yang tidak benar, kan gitu. Jadi yang pikir kata saya ini kudus. Dulu saya kudis. Kan gitu. Saya tidak tahu sampai kuasa apa. Saya tidak tahu kenapa sampai bunda untuk ini, kan untuk ini. Padahal saya orang yang tidak benar. Jadi hari ini, di bulan Rosor ini, di bulan suci, bulan Mei ini, saya mengajak kita semua, jangan ragu tentang kasih Bunda Maria. Sehingga saya punya kalimat bagaimana waktu itu, di tahun 2021, waktu Pater Bernard baru ya, beliau belum jadi uskup. Saya menyampaikan, untung Bunda Maria yang tangkap saya. Jadi saya bisa tinggalkan, saya bisa rusak hidup. Kalau tidak, kalau pastor kak, mau uskup kak, mau siapa kak, buat apa saya perlu? Bahkan pun orang tua kandung saya tidak pusing. Thomas juga tapi masih kalah daripada saya Moses, kan gitu. Saya bilang kecuali Tuhan datang, baru saya bisa berubah saya punya hidup dengan Bunda Maria dan Tuhan Yesus dan tentu Yosef. Ya ternyata ya puji Tuhan, ya Bunda Maria yang datang jumpaan itu. Percakapan itu membuat saya sehingga saya tinggalkan saya punya keluarga besar, tinggalkan saya punya pekerjaan, yang dulu kerja di perusahaan, duduk enak, semua uang masuk, bla bla, kan gitu. Bukan saya datang sini untuk cari uang, tidak, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saya menyampaikan yang sebenarnya, yang sesungguhnya buat kita, bahwa saya dulu di kerja saya masih aktif di perusahaan, tapi saya berhenti ya di tahun 2009. Saya berhenti. Walaupun sudah mau kasih berhenti, saya minta berhenti, tapi mereka tidak mau kasih berhenti saya. Itu pimpinan Anton Walerubun. Nah, saya berhenti karena Bunda. Saya berhenti karena Tuhan. Karena saya menyadari bahwa ya, percakapan itu mudah. Maka kapan lagi? Ya, saya harus tinggalkan semuanya itu. Dan sudah disampaikan bahwa pasti orang berkata, engkau gila, begini tidak waras, bla bla bla, bikin begini, pasti akan bicara bikin begini, sesat, bikin bla bla bla.
Saya udah sampaikan, ya jangan kamu, udah pun juga begitu dan sabar. Tidak pada waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti Kristus, ikuti Bunda Maria tidak mudah, tidak gampang juga. Tidak semudah sebagai telapak tangan juga. Maka hari ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ragu tentang kasih Tuhan. Jangan ragu tentang kasih Bunda Maria, kuasa Bunda Maria. Karena kasih Bunda Maria itu nyata loh, kan gitu. Maka hari ini saya menyampaikan buat kita semua Bapak Ibu sekalian, mungkin dari selama ini dari Keuskupan Manokwari Sorong menyampaikan bahwa Moses kasih gaji. Kami kasih gaji Moses. Kami taruh dia di situ di Goa Maria Fatima. Minta maaf, itu penipuan. Gaji pun tidak. Tidak ada keuskupan yang menyuruh saya. Tidak ada pastor yang menyuruh saya. Tidak ada. Tapi itu dari Bunda Maria. Sehingga akan itu dalam perjumpaan dengan Bunda Maria bersama Bapa. Yaitulah Yesus. Buat apa saya mau di atas bukit ini? Orang gila itu cari kota. Hah? Coba lihat itu orang gila jalan di dalam kota kah tidak? Begitupun dengan semua bangunan yang ada. Saya bilang, data bangun ini saya punya uang tidak ada. Saya akan berkata, orang berkata saya gila nanti. Punya uang dari mana bangun gereja, bangun bla 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 kan gitu. Kita sudah, yang penting kau mau. Berbagai cara mana akan berikan berkat. Ketika orang membenci kamu bikin begini, ya jangan tetap terima dengan baik. Hingga sampai saat ini. Maka hari ini saya menyampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang menyuruh saya. Dari gereja tidak ada menyuruh saya, tidak ada kasih gaji saya. Ya. Mungkin dengan keributan di tahun 2014, ya, itu saya cuma menyampaikan ada keterbukaan. Karena pada saat itu keuangan, saat itu mereka tidak terbuka kawan-kawan Bapak Santu, Safat, akan gitu. Dan waktu itu membangun aula ini, ya, dibayar cuma 500.000 tukan, Saudara Marcel. Tapi mereka di situ rubah menjadi 50 juta. Jadi waktu itu pun juga bendahara Pak Justinus. Jadi itu istrinya orang Tanimbar, ya, Wonda. Suaminya Pak Justinus orang kan gitu. Jadi itu Ratmangun juga kan gitu, ya, Sepurat Mangun kan gitu. Jadi banyak gitu. Jadi di goa ini bukan seperti yang kita lihat, oh ini karena saya disuruh untuk ini. Minta maaf, itu tidak benar. Dan saya pun juga ketika ada yang menyampaikan untuk ini itu tidak benar semua. Maka saya pengen hari ini pun juga di bulan Rosario di tahun 2025 ini saya pengen untuk saudara dan semua umat harus perlu tahu kan gitu. Dan saya perlu untuk ini. Dan hari ini kemarin saya hampir sedikit untuk menjelaskan lagi kenapa sampai saya harus suruh media harus datang untuk harus mediasi dan menyampaikan kepada secara publik, secara mendunia kan gitu. Yaitu secara media lokal, begitupun secara media dunia internasional menyampaikan bahwa Goa Maria Fatima pada saat itu sudah ditinggalkan oleh Keuskupan Manokwari Sorong. Sudah ditutup. Gitu. Bukan sudah ditutup dan tinggalkan. Maka ini saya menyampaikan. Dan saya mau hadir bukan karena lihat gereja untuk tidak. Dan waktu tahun 2014 saya menyampaikan terbuka begini-begini. Pater Ferry, ya, datang untuk pemberkatan, datang doa. Saya minta maaf kalau untuk bilang kata pukul pater waktu itu, minta maaf itu tidak ada, itu hoax juga. Jadi umat yang mungkin dengar yang waktu keributan di tahun yang lalu bahwa di Goa Maria Fatima mereka nanti pukul pater Ferry, minta maaf itu hoax, semua itu pembohong. Begitu. Saya berdiri di sini saya menyampaikan bahwa tolong berkata jujur buat umat bahwa Goa ini sudah ditinggalkan. Dan saya menyampaikan pada saat itu buat umat di tahun 2014 pada saat itu saya menyampaikan, tolong sampaikan. Saya Moses Budi, saya menyampaikan bahwa saya bukan datang dari Keuskup, saya bukan dari Keuskupan Manokwari Sorong. Tapi kalian sesungguhnya saya dari Keuskupan Ambo Ina, kan gitu. Karena saya asal Tanimbar, saya tidak untuk saya langsung di perusahaan, saya di Mutiara, kan gitu. Jadi itu yang saya untuk ini. Jadi ketika orang berbicara ini, saya ingin agar
sejarah ini perlu untuk dibicarakan, kan gitu. Hari ini sehingga umat juga pahami, kan gitu. Jangan berpikir bahwa saya datang merampas. Buat apa saya mau merampas, kan gitu. Gua ini ataupun saya datang untuk pertahankan ini, tidak. Tapi karena Bunda Maria, bukan bikin menurut saya punya mau keinginan. Sehingga hari ini saya menyampaikan buat kita semua Bapak Ibu sekalian, bahwa selama ini yang dibicarakan, begini, dari begini, tidak. Di waktu itu masih Pak Yosef Laga ya, untuk Dewan Paroki Gereja Santo Petrus. Saya ketemu dengan Rian juga sama. Jadi gitu. Jadi untuk selama ini penyampaian untuk ini terhadap gua Maria begini dan wak begini, saya minta maaf, itu tidak benar semua. Itu berbagai cara untuk cari kesalahan. Ya. Dari bulan kemarin acara Tuhan Bunda Maria, sehingga saya mengundang dari media, dari Marius untuk datang ya, untuk melalui media di tempat ini. Dan sekarang yang sudah ada, mungkin saudara sudah nonton, jangan kaget, kan gitu. Jangan kaget bahwa ini kenapa sampai sudah dibiarkan media begini terus, karena saya akan buka ini semua bersatu, kan gitu. Jadi hari ini saya sangat bersyukur, terima kasih banyak kepada Tuhan Bunda Maria Yesus Kristus, yang begitu baik mempertemukan kita dengan media, begitu diantara kita juga untuk mengenal satu sama lain, untuk saling keterbukaan. Ya. Jadi ketika ada yang menyampaikan begini, ya, minta maaf untuk penggelapan dana begini, waktu itu dengan kawan Bapak minta maaf, itu saya tidak tahu Rp1, tapi itu mereka semua ambil. Ya. Jadi saya menyampaikan hal ini buat kita semua agar ketahui bersama. Sehingga di bulan Rosario ini ya kita harus terbuka, kan gitu. Ya. Jangan kita masuk di bulan Rosario ini terus kita mau tutup. Bahkan kita mau novena terbuka hati kan tidak? Buka pribadi kan tidak? Nah, sama seperti kita bilang kata ya rekoleksi ya. Rekoleksi harus keterbukaan, kan berbagi pengalaman. Ini juga sama. Jadi Bunda itu tidak punya pengalaman pribadi. Ya itulah, dia cuma mengandalkan tuh. Dia berkata yang sesungguhnya, kepada Tuhan aku masih bagaimana mungkin aku akan jangan takut. Karena engkau telah memperolehkan kasih karunia, orang akan berkata sedemikian. Begitupun apa yang saya rasakan pun juga, Bunda jangan takut. Begitu. Jadi Goa Maria ini waktu itu cuma saya menyampaikan bahwa tolong jujur. Maka itu saya sampaikan, saya mau secara mudi menyampaikan kepada semua umat bahwa Goa Maria Fatima adalah milik semua umat, baik Katolik, baik non-Katolik, sampai selama-lamanya. Jadi seperti itu. Nah, maka ada yang menyampaikan orang itu berani sekali. Ya, saya berani. Karena bukan saya berkata bukan untuk kepentingan diri saya, tapi untuk kepentingan umat. Karena umat adalah semua kepunyaan Allah. Yesus dan Bunda, ya. Karena Yesus juga dia sebagai penebus buat kita semua umat. Bunda juga Bunda penebus, Bunda penolong, Bunda abadi gitu. Penolong abadi bagi kita, Ibu bagi kita seluruh bangsa, seperti Yesus katakan kepada Petrus, Petrus inilah ibu. Jadi kita semua adalah bagian dari Ibu. Kita dari Bunda Maria. Jadi hari ini saya menyampaikan buat kita semua di tanggal 1 Mei tahun 2025 untuk menyampaikan buat kita semua, dan saya menyampaikan siapapun mau kasih keluar di media, baik pun di YouTube dan dimanapun saja, secara lokal baik pun secara dunia internasional, silakan buka, jangan tutup. Saya Moses pun juga, saya pegang sumber, saya siap untuk bertanggung jawab hal ini. Jadi jangan tutup kan gitu. Jadi saya bukan untuk ini, bukan begitu. Saya buat apa saya mau tutup kan gitu. Jadi banyak yang ketika nanti menyampaikan begini, karena kebetulan bahwa ini sudah terbuka ya. Begitupun jalan yang kita kerjakan, gereja yang kita kerjakan, lampu yang ini, bukan kita minta bantuan dari gereja, tidak. Itu murni. Ya. Ya kita usahakan, kan gitu, kita usaha, kan gitu. Swadaya kan gitu, pelayanan dorong bicara, sehingga
ada lampu, ada gereja kan gitu. Karena udah sendiri sampaikan juga gereja kan gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita tidak perlu takut. Dan Yesus sudah pernah sampaikan juga, jangan takut. Aku akan menyertai kamu sampai akhir. Percayalah padaku dan percaya juga kepada Bapakku. Begitupun Tuhan sudah sampaikan juga buat Bunda Maria, jangan takut, Aiman. Begitupun Bunda jangan takut. Buat apa saya Moses takut? Yang kita takut itu siapa? Tuhan. Jadi sesama manusia kita saling menghargai saja. Jangan kita takut.